Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenikmatannya kita masih dalam keadaan sehat walafiat di tengah kegiatan kita, ibadah kita di puasa bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Ini tentu harus kita syukuri karena ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa, terutama adalah kenikmatan iman, Islam, dan ihsan yang mudah-mudahan kita akan senantiasa istiqomah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa menjaga ketaatan kita, menjaga keteladanan beliau untuk diri kita, sehingga insya Allah ini akan memberikan syafaat untuk kita semua di dunia dan akhiratnya. Muslimin muslimat rahimakumullah, beberapa hari kemarin tema yang kita bahas adalah tentang kerusakan di muka bumi, yang sebenarnya ketika ini dibahas tidak akan pernah selesai, karena ilmu Allah itu sangat luas. Ibarat ranting-ranting pohon itu kita jadikan sebagai pena, kemudian lautan, air di lautan itu kita jadikan sebagai tintanya, maka untuk mencatat ilmu Allah tidak akan pernah selesai. Yang saya sampaikan hanyalah gambaran-gambaran yang mudah-mudahan ini menjadi pesan khususnya untuk diri saya pribadi, dan juga mengajak kepada muslimin muslimat semua untuk memahami makna apa yang terkandung di Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 itu. Sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa telah nampak terjadi kerusakan di muka bumi ini adalah karena ulah manusia, karena tidak ada keseimbangan lagi dalam kehidupan ini. Ketika alam ini sudah tidak seimbang, maka konsekuensi logisnya adalah akan terjadi kekacauan. Tidak usah berpikir jauh-jauh, dalam diri kita saja, dalam diri kita sebagai manusia, ketika kita tidak seimbang, maka yang terjadi adalah sakit. Terlalu banyak bekerja, tidak pernah istirahat, maka akan ada ketidakseimbangan. Pasti akan mengakibatkan kondisi badan yang tidak fit. Manusia makan itu sudah ada porsinya masing-masing. Fasulusun li tu'amihi, fasulusun li nafasihi, fasulusun li syarabihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk minuman. Ketika ada ketidakseimbangan dalam hal makan, dalam persoalan perut, maka akan terjadi rasa yang tidak nyaman. Maka dari itu keseimbangan itu penting kita jaga, termasuk kondisi makrokosmos yang ada di bumi ini. Banyaknya bencana, banyaknya musibah, banyaknya peristiwa-peristiwa yang kemudian alam ini rusak, itu bukan karena Allah sedang marah, sekali lagi, akan tetapi karena faktor manusianya yang tidak bisa menjaga suasana alam ini menjadi kondusif. Dengan seenaknya membuang sampah di jalan, dengan seenaknya membuang sampah di sungai,
Untuk itu sebagai manusia yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi, punya tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan ini tetap lestari, untuk menjaga alam ini tetap dalam keadaan yang kondusif. Maka dari itu manusia harus punya 4 hal untuk menjadi pijakan, untuk menjadi bekal agar manusia dapat menjalankan tugas kekhalifahan itu. Yang pertama adalah dia harus ma'rifatullah, yang kedua harus ma'rifatun nafs, yang ketiga harus ma'rifatun nas, dan yang keempat itu harus ma'rifatul kaun. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Orang yang mengetahui eksistensi Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitasnya akan bermuara bagaimana mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah seperti itu, saya yakin Allah akan dibawa kemana-mana, sehingga ketika akan melakukan sebuah kerusakan, ini akan terhenti dengan sendirinya, karena dia takut kepada zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatun nafs. Dia harus memahami eksistensi dirinya, bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku Allah. Ketika manusia memahami eksistensi dirinya untuk menyembah Allah, maka otomatis dia akan selalu menjaga dirinya dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatun nas, memahami sesama manusia, bahwa manusia hidup itu adalah tidak sendirian, akan tetapi berjamaah, makhluk sosial. Maka eksistensi dirinya tidak mungkin akan bisa hidup sendirian, akan tetapi juga butuh terhadap orang lain, butuh membangun kehidupan sosial untuk bekerja sama. Ketika demikian, maka tidak mungkin dia akan kemudian melakukan penzoliman kepada yang lain, karena dalam kehidupannya dia membutuhkan manusia yang lain. Kemudian ma'rifatul kaun, memahami lingkungan alam. Ini penting karena manusia selama ini satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh manusia hanyalah bumi. Maka karena manusia hidup di bumi, konsekuensi logisnya adalah menjaga bumi ini agar tetap lestari, tidak kemudian dirusak, tidak kemudian menzolimi bumi ini sehingga menjadi banyak pencemaran, banyak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya, dan juga untuk kaum muslimin muslimat untuk bersama-sama menjaga lingkungan ini agar tetap lestari, karena ini adalah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.